Saya ingin mereview beberapa komentar yang menurut saya mencampur aduk antara kehidupan spiritual, kehidupan praktis sebagai seorang Kristen dengan kekristenan sebagai ilmu, begitu ya. Jadi kemarin saya membuat video tentang salib, refleksi atas salib. Lalu kita lihat beberapa komentar ini yang menurut saya kontraproduktif dalam konteks keilmuan, meski isinya benar, tetapi disampaikan di ruang yang tidak tepat, begitu ya. Ini misalnya, simbol boleh beda tentang salib. Boleh ada salib tanpa Yesus, boleh salib dengan Yesus. Tapi yang diminta sang guru besar, lakukan firman-Nya. Ini membenturkan dua hal yang tidak perlu dibenturkan, antara melakukan kehendak Allah dengan mempelajari teologi itu. Nah, ini bukan dua hal yang harus ditabrakkan satu dengan yang lain. Bisa serentak orang melakukan kehendak Allah dan serentak mendalami ilmu-ilmu yang sedang berkembang, sebagaimana itu sebagai kekayaan dari penalaran manusia. Nah, ini seringkali menjadi sandungan, bukan kata-kata Yesus ini menjadi sandungan, tetapi manusia yang mencoba mencampur adukkan dua hal dari ruang yang berbeda, yang sebenarnya bisa saling mendukung. Misalnya, salib itu apa refleksi dari sana bisa kita ambil? Kebangkitannya yang membawa sukacita, atau pengampunannya dan kurbannya yang membawa kita kelegaan? Nah, ketika kita membawa ini dalam refleksi, orang bisa membawa itu dalam praktek hidupnya, kan begitu ya. Jadi ketika dibahas dua salib ini, lakukanlah firman-Nya. Apa maksudnya lakukan firman-Nya? Justru itu yang sedang kita lakukan, kan begitu ya. Yesus tidak mengatur hal-hal spiritual. Saya bukan Yesus. Saya seorang yang belajar mengenal Dia, dan karena itu banyak pendekatan tentang Dia, kan begitu ya, dalam peribadatan jemaah. Jadi seringkali ada pencampuran ide yang secara sembraut ditampilkan pengetahuan itu, sehingga karena tidak pada tempatnya bertabrakan satu dengan yang lain. Yang seyogianya justru saling mendukung, gitu ya. Yang diminta persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itulah ibadahmu yang sejati. Saya tidak membahas tentang peribadatan, saya tidak membahas tentang persembahan, saya tidak membahas tentang teologi tubuh, saya tidak membahas tentang hal-hal spiritual meski berkenaan ke sana, tapi tentang salib. Nah, oke. Akhirnya kita tahu sepertinya teologi ini bukan untuk semua orang sebagai ilmu yang sistemik ya. Tetapi sebagai praktek semua orang diajak untuk mengikuti Kristus. Oke. Tapi saya tidak sedang mengajari orang tentang bagaimana menjadi seorang Kristen yang baik. Itu ada satu ilmu lain tentang itu, dan barangkali dituntut keahlian yang lebih khusus. Nah, tentang ini sebuah ilmu berkaitan dengan spekulasi. Nah, tidak bisa dituntut di sini hal-hal di luar dari cakupan bidang pengetahuan ini. Mudah-mudahan terang ya. Saya masih punya beberapa contoh. Gak pedulilah. Insesteso dalam dirinya kata gak pedulilah itu tak cocok. Gitu ya. Gak pedulilah salib mau beda atau enggak. Tuh lihat di kuburan makam pahlawan Belanda, semua salib sama, gak ada beda mana Katolik, mana Protestan, dan lambang salib bukan jaminan keselamatan seseorang. Saya tidak sedang membahas eskatologi, soteriologi, hidup sesudah kematian. Maka teologi ini sangat sistemik, kan begitu ya. Ini sedang membahas salib, bagaimana dalam sejarahnya. Ini kan bagian dari pengetahuan. Kita tidak bisa juga dengan gampang mereduksi. Lalu ngapain kita nonton YouTube? Kan yang penting kan keselamatan. Ngapain kita menonton bulu tangkis? Yang penting kan keselamatan. Ngapain kita menyanyi? Yang penting kan keselamatan. Akhirnya bisa menjadi chaos karena reduksionisme semacam ini kan. Oh, yang penting keselamatan. Apa keselamatan? Begitu ya. Nah, seringkali ini penyederhanaan ini justru membuat kita sampai pada titik buntu. Yang penting kan keselamatan. Lalu bagaimana kita menerjemahkan keselamatan ini dalam bahasa kita? Nah, itu yang pertanyaan kedua. Saya tidak berbicara tentang keselamatan. Itu dia. Gak perlu fanatik sama bentuk salib. Bukan fanatik. Nah, inilah
Saya pikir kita perlu masih melangkah lebih jauh lagi untuk mendalami, mengecap-ngecap dalamnya kekristenan itu, baik sebagai sejarah, sebagai ilmu, sebagai praktek hidup, sebagai banyak hal. Gak perlu fanatik sama bentuk salib. Tidak soal buat saya yang Protestan mau bentuk yang mana, karena bisa saya pakai dua-duanya. Nah ini dia tidak memahami teologinya juga, kan begitu ya. Pertama, saya yang Protestan apa? Kan begitu ya. Yang menerima salib dengan korpus, crucifix atau tidak? Contoh. Nah, jadi penyederhanaan macam ini bisa menjadi penyepelean. Penyederhanaan ini bisa menjadi sebenarnya sikap acuh tak acuh. Gak perlu fanatik lah, gak perlu itu, gak peduli. Bahasa-bahasa macam itu bisa saja karena kemalasan untuk mendalami, atau tidak melihat pentingnya ini, dan memang bahwa ini tidak penting untuk semua orang bisa jadi. Nah tapi itu masalahnya bila ini diupload di media sosial yang semua orang bisa akses, suka atau tak suka gitu ya. Simbol hanya untuk pengingat. Oke. Jadi komen yang perlu tahu diri. Oke. Tidak perlu membuat pertentangan. Akhirnya, saya melihat ini sebuah dukungan. Terima kasih. Hanya melihat penekanannya masing-masing. Orang Katolik ingin membedakan mana salib penjahat, mana salib Yesus. Kan di situ ada 3 salib, Pak Pendeta. Guyon. Tapi jangan jadi perbedaan ini duri dalam tubuh Yesus sendiri ya. Tergantung, kadang duri itu bisa menjadi sumber kalsium juga kalau dilumat, dikunyah, digiling, begitu ya. Jadi tergantung bagaimana kita menerima ini, apakah ini sebagai duri, apakah ini sebagai bahan pertentangan atau sebagai referensi. Ternyata ada pandangan tentang ini. Ini satu diskusi lain, gitu ya. Salib itu buatan manusia, jangan terlalu diperdebatkan. Yang mana yang bukan buatan manusia? Yang mana yang bukan buatan manusia? Ini pun penyederhanaan yang sebenarnya perlu juga supaya lebih fokus ya. Tapi ini fokusnya adalah tentang salib, sebuah dimensi lain yang bisa dibahas gitu ya. Oke, saya pikir ini cukup video singkatnya. Semoga berguna. Saya pikir entahlah untuk memberi panorama. Ini sebagai ilmu. Bahwa dalam praktek itu urusan lain. Itu dia.